Oke. Sudah. Udah lengkap ya, berdelapan. Silakan Mas Dani. Apa nih, Mbak? Kita Fokusnya pakai analisis radikalisme apa? ya. Ya, berarti kita ya. Tak tulis di ini ya, di PPT ya. Iya, iya. Ya, radikalisme di kampus. Tapi aku Betul. sih belum pernah menjumpai mahasiswaku sih. Cuman pengalaman Belum kali temanku. kali, Mbak. Pakai Biasanya analisis apa mereka ya? punya kelompok loh. Iya, mereka punya komunitas. Biasanya punya komunitas. Iya, kayak gini ya. Muncul nggak sih? Boleh. Serba. Mantap. Mantap. Bagus. Radikalisme. Gimana gitu. Itu kayak gambar narkoba gitu. Top drug. Ayo, apa? Kita pakai Tulis analisis judulnya apa? dulu Mbak Pepi, radikalisme di kampus. SWOT aja nggak apa-apa. Alright. Kalau analisis yang tawarannya dipakai kan ada mind mapping, fishbone, SWOT, terus frekuensi itu ya. Itu Ya. Minimal bisa pakai sebab akibat aja bisa. Ini itu sih yang lebih itu mudah berarti aja. pakai fishbone ya. Ya, pakai fishbone. Ya, tapi Ya. lebih sederhana di lingkungan kampus. Ya lebih terlihat. Oke. Ini berarti kan dosen dan mahasiswa ya? Radikalisme. Bisa bu dosennya, bisa mahasiswanya. Iya, bisa Kuantitas dari gitu. Ini perlu nggak sih kita sebutin aktual apa, kelayakan apa, proposal ya? Analisis langsung aja ya. Iya Mbak Neni. Dari mulai awalnya dulu. Iya, awalnya dijelasin itunya. soal pahamnya aja ya, pahamnya dulu Iya. ya. Paham. Makan ekstremis kanan atau Islam gitu kan. Kalau kita dulu kan di era dulu lah pada masa kemerdekaan kita kan memang terbagi dalam beberapa Ini tak ketik Mbak. dalam beberapa ideologi gitu kan. Ada yang komunis, ada yang komunis atau kalau misalnya teman-teman dengarnya apa namanya gerakan kiri gitu ya. Gerakan kiri itu komunis. Kemudian gerakan Mbak kanan Pepi itu keywordnya aja. Bentar. Sorry. lanjut. Nggak apa-apa Mbak Pepi. Mbak Neni ngomong aja. Nggak Aku apa-apa yang ya. nulis. Mbak Aku Pepi aja. nanti yang nulis keywordnya. Iya, jadi kalau dulu tuh ada gerakan kiri yaitu komunis gitu, kemudian gerakan kanan itu yang Islam dan lain sebagainya, kemudian yang gerakan tengah itu yang nasionalis. Nah, tapi kan pemilu 55 kemudian orang tuh kan terpecah jadi 3 kubu dan itu tidak masalah. Nah, sampai pada kemudian kita membentuk Pancasila itu kan. Pancasila itu kan yang pertama yang Piagam Jakarta menyebutkan bahwa itu kan sangat Islam sekali. Kemudian dibuang dan jadilah Pancasila gitu. Nah, gerakan Islam itu tidak pernah selesai pada masa itu sebenarnya. Jadi sejak saat itu sampai sekarang kan gerakan Islam itu ada, hanya kemudian banyak pengaruh globalisasi dari Wahabisasi dan lain sebagainya yang masuk ke Indonesia yang membuat gerakan kanan itu menjadi lebih militan gitu. Jadi kalau dibilang dulu itu jumlahnya tuh apa banyak atau sedikit kan sebenarnya lebih sedikit daripada yang nasionalis. Tapi kan mereka gerakannya lebih militan gitu. Makanya orang yang akhirnya kita kenal sekarang tuh mungkin yang paling kelihatan kan HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah gerakan ini kan tujuannya adalah menguasai negara menjadi khilafah. Yang menjadi masalah kan di situ kan sebenarnya. Itu yang lebih sederhananya sih. Nah, kenapa mau perubahan itu kan butuh sumber daya manusia yang bagus. Makanya kenapa mereka menyasar di lingkungan kampus, baik dosen maupun mahasiswa gitu. Nah, jadi kalau mereka itu kan punya bagian, ada pengkaji penelitiannya juga sih sebenarnya, dan itu juga diikuti oleh dosen-dosen juga gitu. Dan ini kan bukan hanya gerakan ya, akhirnya kan menjadi ideologi. Makanya orang-orang HTI itu kan ketika sudah disumpah PNS, kemudian ketahuan dia masuk dalam HTI, kemudian suruh memilih apakah mau keluar dari HTI dengan tetap berideologi Pancasila atau melepaskan PNS dengan tetap di HTI. Dan kenyataannya adalah mereka memilih untuk tetap di HTI dan melepaskan PNS. Jadi ideologinya itu sebegitu kuatnya untuk mengganti negara Pancasila itu dengan paham khilafah atau Islam itu sih sebenarnya.
Gitu. Kalau yang lainnya mungkin tinggal contoh kasusnya aja kali ya? Atau gimana? Atau teman-teman gimana? Ya kan udah berarti kita sudah dapat latar belakang sampai proses masuknya. Bagus ya ada kasus, terus nanti solusi penyelesaiannya gimana? Itu yang Mas Hafid udah masuk kan? Ya, Yang sudah. dosen hukum itu loh yang kena pengadilan yang disidang sama Senat. Tapi jangan deh, jangan buka. Tapi jadi LC kok Mbak itu keluarnya. Nggak apa-apa ya. Apa buat contoh malah lebih bagus Mbak. Sebenarnya Kalau begitu, ada Prof Suteki itu. Nggak Prof ada. itu. Segi radikal ya. tapi kalau bisa jangan nyebut sih. Jangan nyebut nama. Jangan. eh, Contoh kasus Iya mahasiswa. sih, nggak usah nyebut nama. Kan ini kan contoh, Sekarang ini kan misalnya lingkungan kampus, bisa aja bukan lingkungan kampus kita gitu ya. Apa harus, ya pokoknya lingkungan kampus gitu kan. Kalau ini sih lewat ini, apa namanya, kalau yang di mahasiswa itu, jadi gerakan radikal itu kan bisa lewat partai politik. Dari partai politik itu punya yang namanya, apa sih kalau di politik itu namanya political linkage atau jaringan politik. Jaringan politik itu membentuk kelompok-kelompok organisasi kemahasiswaan yang masuk kampus. Iya. Jadi ada organisasi ya. Nah, biasanya kan linkage-nya kan ke situ tuh. Biasanya kalau di mahasiswa itu kan masuk ke organisasi atau Organisasi KM, kampus ya. pemilihan ketua untuk yang menjadi apa struktural itu biasanya kan harus begini gitu, memang dibuat paham seperti itu. Saya alami juga jadi mahasiswa dulu, orang pun sudah ada yang masih seperti itu. Jadi Nah, makanya mungkin kalau ini Mas Doni barangkali mau nambahin yang di UNJ kayak gimana? ya kalau di tempat saya sendiri fenomena yang terjadi itu barusan itu pemilihan apa tuh himpunan mahasiswa sekampus itu memang kayak apa ya yang dipilih ini saya lihatnya dari sudut kanan tadi ya jadi di apa rohis gitu ya, jadi ada rohis tapi rohis yang garis keras gitu dalam tanda kutip gitu. Ada rohis yang ekstremis bagus, kan? rohis yang bagus, terus ada rohis yang keras. Nah ini yang dipilih justru yang ini, yang keras ini. Nah itu sudah mulai memunculkan isu-isu itu semua BEM yang ada di setiap itu kan UNJ, jadi tinggi di bawahnya itu yang di setiap fakultas bahkan sampai ke prodi itu sudah mewajibkan BEM itu harus disekat. Padahal ruang BEM kan dulunya tuh enggak. Artinya disekat itu putra-putri itu harus berpisah. Nah ini menyalahi kebijakan yang ada, bahkan beberapa dosen itu juga menyatakan setuju gitu. Malah menjadi jurang pemisah yang ini. Kemudian yang kedua itu dengan adanya orang baru tersebut memunculkan bahwa setiap yang menjabat baik itu BEM, HIMA itu harus laki-laki. Karena nggak tahu itu ngikut hukum Islam atau gitu ya, mungkin karena laki-laki adalah imam, jadi itu harus laki-laki. Kemudian yang kedua ada kayak semacam kandidat itu pemilihan juga sama rohis, tapi ketika itu foto laki-laki harus munculkan, tapi foto perempuan itu diganti animasi. Oh itu yang masuk Twitter itu viral itu. Yang di blur di Undip juga ada kan? Itu terjadi. Itu kemudian yang terakhir itu terakhir saya lupa, lanjut aja dulu. Itu pokoknya kira-kira itu. Bagus ini contohnya. Solusinya ya, kalau di awal tuh yang ini loh apa? Iya sih. Ya, menyebarkan pernah dengar nggak sih menyebarkan di kelas-kelas gitu loh, paham? Menyebarkan gimana Mbak? Oh kalau dari dosen itu. Iya kalau dosen yang paling berbahaya sih, soalnya dosen kan ini bikin kelompok apa namanya diskusi sama siswa soalnya. Yang aku pernah yang aku pernah lihat dan tahu ya. Coba cari contoh beritanya ya, siapa tahu ada beritanya. Biasanya paham ini tuh dibawa, kalau di lingkungan dosen itu dibawa-bawa ke politik. Jadi terkait Jokowi, iya, betul. kayak gitu-gitu.
Jadi radikalisme itu eksis ketika dia berkaitan sama kepentingan politik. Akhirnya politik identitasnya itu muncul. Ini aku capture. Latar belakangnya bisa dari berita-berita ini juga. Aku share di grup ya. Nah. Bikin solusinya. Kalau yang buat mahasiswa tuh yang PMB itu loh, apa namanya? Iya, ini apa? Ya. Apa sih? Kehidupan kampus, Orientasi itu ya, itu aspek. Betul, pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ya benar, itu kemarin juga di UNJ masuk itu malah incerannya mahasiswa baru itu. Masuk apa? Ya itu doktrin-doktrin yang nggak jelas itu. Oh. Doktrin tentang apa harus di kayak gitu. Itu beritanya bagus tuh Mbak Risa. Kan ada bukti konkret di latar belakang. Jadi nggak apa-apa, itu nanti buat penjelasannya. Nanti di awal intro cerita dulu bahwa radikal itu yang benar ada, bukan cuma sekitar kita buat bahan identifikasi gitu. Tinggal di ini. Itu dosen saya mahasiswa radikal. Udah disuruh balik belum? Berapa menit ini? 10. Ya. Udah lewat. Belum menit suruh analisis. Itu tambah yang mana ya, Rek? Langsung cari aja. Itu selain PFP bisa nggak sih termasuk yang kita jadi apa dosen bisa. di pembimbing mahasiswa, terus nyambungnya ke pembatasan jam kegiatan mahasiswa. Iya, kegiatan kampus. Kegiatan gitu. Organisasi. Iya, organisasi. Kalau yang di FISIP kan lebih parah tuh kayaknya. Pernah tahu nggak sih? Dengan menekankan mentoring kebangsaan, wawasan kebangsaan kepada para aktivis juga, karena yang aktif biasanya begitu, atau secara umum boleh mahasiswa. BPP itu yang tak share barusan. Pernyataan Menhan, 23,4% mahasiswa terpapar radikalisme. Militer aja terpapar radikalisme loh. Militer ya padahal. Jadi solusinya adalah tadi pendikar ya di Undip, terus apa lagi ya? Kalau yang udah jalan tuh apa sih? Kalau yang ini kan yang di Undip tuh kan kita punya tim anti radikalisme itu ya, Mbak? Oh iya benar, betul. Yang di universitas itu kan. Nah itu kan kayaknya juga membawahi kelompok-kelompok mahasiswa yang kemudian saling mengecek organisasi kemahasiswaan yang mencurigakan. Tim anti radikalisme. Yang itu kan sinergi ya antara dosen dengan mahasiswa yang tim anti radikalisme. Masuk ke kuliah nggak sih mata pelajaran gitu, efektif nggak? Harusnya sih efektif. Kayaknya itu pernah dikasih tahu ya dulu, cuma aku nggak tahu siapa dijalankan atau enggak. Dulu itu kan para rektor tuh kayak pernah bilang nggak 10 menit pertama dalam kelas itu diusahakan untuk membahas soal nasionalisme dulu. Dan apa sih nggak dimasukin aja itu? Cuma itu aku nggak tahu apa itu berjalan atau enggak. Kan bisa, maksudnya solusinya bisa akan dijalankan, telah dijalankan kayak gitu-gitu. Kalau di pemerintahan sih yang radikalisme mahasiswa kan kelihatan ya, cara nanyanya juga udah kelihatan. Di kampus sendiri biasanya itu ada mata kuliah FKU Pancasila kan?
5 menit lagi. Aja sih. Mungkin lewat situ juga solusinya kan MKU Pancasila, kemudian nilai-nilai soal radikalisme bisa minimalisir di kalangan mahasiswa. Kalau di ekonomi KWN, kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Ya apalagi KWN, PKN, kecil. Ada sih Iya, ada. Pancasila dan kewarganegaraan. Waktu awal-awal. Kan ada itu di semester awal-awal kalau tidak salah. Semester awal biasanya. Ini ikutnya metode analisisnya apa ya berarti? Kalau saya Kalau sebab akibat kan Sebab akibat. ya cause effect. Di atasnya kita lihat dari awal dulu, udah selesai kan berarti solusinya udah ya? Belum. Belum. Sudah. Lihat dari depan tolong Mbak Pepi. Dijajar aja nggak apa-apa sih kalau menurutku. Dosen sama mahasiswa, biar jadi satu slide. menjalin relasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen, alumni juga ormawa. Itu juga mungkin bisa masuk. Dari DPM ya, dosen bina kemahasiswaan. Ya. Ya mungkin kita dosen secara umum juga bisa misalnya dalam Di situ kan kita dibikinin SK, jadi kita punya wewenang untuk mendampingi mahasiswa, terus mengawasi kayak gitu, fungsi pengawasan. Soalnya kalau ada kegiatan apa kan yang paling berinteraksi pertama kali adalah DPM. Misalnya konsultasi rundown dan sebagainya, kita bisa. Nah, Oke, dari atas. 3 menit lagi ya ini sepertinya. 8.35 suruh gabung. Latar belakang ya. Yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kurang apa contoh kasusnya? Apa tadi contoh kasus yang masuk di awal tadi itu ya? Masukin di contoh kasus ya? Kan contoh kasus yang berita tadi tuh. Saja ini. Kalau tadi kan Ada tambahan nggak tinggalkan konkret? Pembinaan dari dosen terhadap kegiatan kemahasiswaan. Pengawasan deh. Pembinaan kan benar ya? Iya. Kalau pembina tuh dekan bukan sih? Iya ya, dekan ya. Nggak tahu sih kalau di proposal. Tanggung jawab, nggak tahu. Tanggung jawab. Dari dosen terhadap kegiatan kemahasiswaan. Dari dosen aja deh. Terhadap kegiatan kemahasiswaan. Sudah. Ini berarti pakai apa tadi? Sebab akibat ya? Iya. Apa namanya sih analisisnya? Fishbone, cuman kita nggak bikin diagramnya. Fishbone yang tulang-tulang. Tinggal gambar aja gitu. Iya. Tangan terus di foto gitu. Tapi sama, maksudnya intinya kan sebab intinya akibat sih Fishbone itu kan. Oke. Sebabnya apa, akibatnya? Oh, berarti yang terakhir dikasih akibatnya toh sebelum tindakan. Ya kan, Akibatnya bagaimana kan ya? mengancam ideologi. Iya. Iya. Kalau Fishbone kan Sebabnya pokoknya kepalanya itu hasil akhirnya itu yaitu ideologi terancam. Kalau kan belum tadi di PPT. uh, Terus nanti berarti kalau duri-durinya ya sebab-sebabnya itu kan banyak tadi. Itu aja. Karena nggak sempat gambar. mengancam ideologi Pancasila. dampak dan dampak. Mengancam disintegrasi
membuat tuh? Apa tuh? perpecahan. Mbak Pepi, Mbak Neni. Tadi apa namanya menyebabkan Menyebabkan perpecahan ya. perpecahan. Terus kemudian kalau di dunia akademik kan ini ya, kajian ilmiah itu menjadi sangat subjektif ya, karena kan pandangannya udah pasti benar tuh yang itu gitu. Oh ya. Kan mahasiswa juga Cepat. jadi Kajian sensitif ya, ilmiah mudah menjadi terprovokasi gitu. Jadi sedikit-sedikit demo, jadi bikin kerusuhan. Mahasiswa mudah terprovokasi gitu. ya. Sudah ada panggilan kah ini? Ya udah 8.35 kita harus balik. Oh iya. Kalau menambahkan boleh untuk yang usaha upaya nyata dari Kemenristek atau kalau dulu Kemenristek ya, karena masih 2018 itu adanya setiap kampus wajib membentuk unit kegiatan mahasiswa pengawal ideologi bangsa. Oh. Itu tadi sudah masuk. Radikalisme itu. Tim anti radikalisme. Sudah Kita tambahin aja sesuai dengan. Nggak apa-apa. Iya, tinggal ditambahin sumbernya. Itu kayak nyatanya. Jadi apa itu edaran apa? Permenristek Dikti. Berarti itu tim anti radikalisme sesuai dengan permen. Nah, gitu. 2018. Ya. Oke. Sip. Yuk, dadah. Kita gabung di grup besar. Semangat. Oke, siap. Dulu ya, Terima kasih. Mas Mbak. Monggo. Iya.